Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya, dipastikan anak-anak sudah selesai melaksanakan sholat duha. Nah, sebelum belajar juga, anak-anak harus sudah menyiapkan perlengkapan alat tulisnya di atas meja belajarnya masing-masing. Dan jangan lupa buku paket tema 2 disiapkan di atas mejanya ya. Nah, setelah semuanya sudah siap, anak-anak memulai pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak. Baiklah, anak-anak. Sekarang coba anak-anak buka bukunya pada halaman 21. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kalau sudah dibuka, sambil didengarkan video ini ya, sambil ditonton. Nah, coba anak-anak lihat, di situ ada gambar anak-anak sedang berenang. Nah, pada gambar tersebut, nah, apa saja yang perlu kita siapkan saat ingin berenang. Nah, coba anak perhatikan di sini. Ketika kita berenang ya di kolam berenang. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan itu harus menutup aurat. Nah, coba anak-anak perhatikan untuk yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki, ingat ketika berada di kolam renang, ketika ingin berenang, perhatikan auratnya. Nah, masih ingat kan kemarin kita sudah belajar tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuannya juga harus menutup aurat. Nah, di sini ada gambar, coba perhatikan. Ini ada gambar seorang akhwat. Nah, kan ada ibunya juga di sini ya. Ketika ingin berenang di kolam berenang, ini menutup aurat. Terus yang akhwatnya atau yang perempuan, nah ini menggunakan jilbab atau kerudung. Nah, perlengkapan apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, contohnya di sini, coba perhatikan ada gambar Salman di situ. Nah, perlengkapan yang disediakan itu ada baju renang, kemudian krim tabir surya, ada kacamata renang, papan luncur, handuk juga ya perlu dipersiapkan, dan perlengkapan mandi lainnya seperti itu. Jadi sebelum berenang itu harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Dan disimpan dengan rapi agar nanti ketika ingin berenang, nah sudah tersedia, mudah saat dibutuhkan. Nah, jadi tidak perlu mencari lagi ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal rambu-rambu peraturan di kolam berenang. Nah, coba anak-anak buka bukunya halaman 22 ya. Halaman 22 di buku tema 2, sambil anak-anak mendengarkan video yang Ustazah tampilkan ini. Nah, untuk rambu-rambu yang pertama bisa anak-anak lihat sendiri di sini ya. Ini ada gambar tangga. Nah, jadi ini artinya gunakan tangga saat masuk ke kolam berenang. Nah, untuk gambar yang kedua di sini, ini artinya bilas sebelum berenang. Nah, jadi anak-anak, kita sebelum berenang juga harus membilas badan kita terlebih dahulu. Nah, ketika sudah selesai berenang juga kita wajib untuk
membilas badan kita atau tubuh kita agar tubuh kita sudah bersih. Kemudian nih ada gambar nih anak-anak sedang berenang dan ada orang tua di sini. Nah, jadi ini artinya adalah awasi anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian gambar yang keempat, di sini ada gambar pakaian. Nah, jadi ini artinya gunakan pakaian renang saat berenang. Nah, ini ada gambar orang buang sampah kan. Nah, ada tanda garis di samping. Nah, ini artinya jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi anak-anak ketika anak-anak berada di kolam renang, anak-anak tidak boleh membuang sampah di situ ya. Kemudian ini gambar selanjutnya yang ini. Nah, ketika anak-anak bertemu rambu-rambu seperti ini artinya anak-anak dilarang untuk berenang sendiri. Nah, seperti yang tadi harus diawasi oleh orang tuanya ya. Kemudian ini selanjutnya, ini ada gambar rambu-rambu seperti ini. Ini artinya anak-anak tidak boleh berkelahi ketika berada di kolam renang. Nah, ini ada gambar anak sedang berlari. Nah, ini ada gambar orang sedang berlari kan. Nah, ini artinya jangan berlari. Kemudian ini ada gambar makanan dan minuman. Nah, ini artinya anak-anak dilarang untuk makan dan minum di kolam berenang seperti itu. Nah, ini ada gambar seperti ini. Nah, kalau anak-anak ada bertemu gambar seperti ini, artinya itu anak-anak jangan BAK. Nah, jangan buang air kecil di kolam renang. Jadi anak-anak ketika anak-anak berada di kolam renang, anak-anak tidak boleh buang air kecil di situ ya. Jadi tidak boleh buang air kecil di dalam kolam berenang ya. Karena di kolam berenang itu ramai kan. Nah, nanti airnya menjadi kotor, kasihan yang lainnya. Kemudian ini ada gambar anak sedang melompat. Nah, ini ada gambar orang sedang melompat. Jadi anak-anak ketika berada di kolam renang itu tidak boleh melompat. Nah, dilarang melompat ya. Seperti ini gambarnya, dilarang melompat. Nah, yang terakhir di sini ini gambar seperti ini ada segitiga ya kan. Nah, ini ada gambar orang. Artinya di sini adalah anak-anak harus hati-hati ya. Harus hati-hati ketika berada di kolam renang seperti itu. Jadi anak-anak, rambu-rambu atau peraturan yang ada di kolam renang itu harus kita patuhi bersama seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenal peralatan olahraga. Nah, jadi sekarang kita akan belajar mengenal berbagai macam peralatan olahraga. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 23. Nah, sambil mendengarkan video ini ya, sambil diperhatikan. Nah, di sini juga ada berbagai macam peralatan olahraga. Nah, ini coba yang pertama di sini ada gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar bola bulu tangkis. Ini seperti ini. Nah, kemudian yang ini namanya gambar raket ya. Nah, raket ini digunakan untuk bermain bulu tangkis. Kemudian di sini ada gambar busur panah. Nah, ini busur panah namanya. Kemudian yang ini namanya adalah anak panah. Nah, kalau yang ini pasti anak-anak sudah tahu semua kan, ini apa? Iya, ini adalah gambar bola basket. Nah,
ini gambar ringnya, ini gambar ring basket seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah namanya gambar pemukul bola kasti ya. Nah, di sampingnya di sini ada gambar bola kasti. Nah, bola kasti ini juga bisa digunakan untuk bermain tenis ya. Nah, jadi gambar bola ini juga bisa digunakan untuk bermain tenis. Nah, ini sampingnya di sini ada gambar bola ya. Nah, bola ini digunakan untuk bermain sepak bola. Kemudian di sampingnya lagi ada gambar sepatu renang. Nah, ini sepatu renang ya, digunakan untuk berenang. Kemudian ini gambar gawang sepak bola. Nah, selanjutnya di sini ada kacamata renang. Nah, ini adalah kacamata renang yang digunakan untuk kita berenang. Dan yang terakhir di sini ada papan luncur. Nah, papan luncur untuk saat berenang seperti itu. Nah, jadi anak-anak, Ustazah harapkan anak-anak sudah mengenal ya berbagai macam peralatan olahraga seperti itu. Nah, tadi anak-anak yang ini nih, nah, gambar bola untuk bermain raket ya, ini disebut juga dengan kok ya. Ini kok namanya. Nah, tapi kita biasa menyebutnya dengan bola untuk bermain raket ya kan, bermain bulu tangkis seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali, yaitu kita akan belajar melengkapi kalimat. Nah, lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, di sini ada 6 buah. Nah, 6 buah contoh ya, 6 buah latihan soal. Nah, kita sekarang bersama-sama untuk melengkapi kalimat yang ada di bawah ini. Nah, ini ada bagian titik-titik ini. Nah, ini kita akan mengisinya dengan kalimat yang ada di sampingnya yang ini ya. Nah, di sampingnya yang ini. Nah, di sini kalimatnya ada 7 buah kalimat. Nah, yang ini yang ada warna kuning, ada warna hijau, biru ya. Nah, kalimat yang titik-titik nanti kita sesuaikan dengan kalimat yang ada di sini seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Nah, coba kita baca sama-sama di sini. Ibu rajin ikut titik-titik bersama di taman perumahan. Nah, bagian yang titik-titik ini yang sesuai dengan kalimat di samping, kira-kira yang mana? Coba. Ibu rajin ikut titik-titik bersama di taman perumahan. Di sini ada berenang, bulu tangkis, senam, pemanasan, berlari, berdoa, basket. Mana jawabannya? Iya, ini jawabannya. Yang warna biru ini. Nah, iya senam. Jadi senam ini kita isi di bagian titik-titik di sini. Senam. Jadi jawabannya senam. Sini. Jadi ibu rajin ikut senam bersama di taman perumahan seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Sambil ditulis ya anak-anak di bukunya. Yang kedua, Salman dan Safia titik-titik di kolam berenang. Nah, coba kita cari. Sini. Mana kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut? Iya, berenang yang ini ya. Nah, jadi
Salman dan Safiah berenang di kolam berenang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebelum olahraga sebaiknya kita titik-titik dan titik-titik. Apa sebelum olahraga? Kita sebaiknya cari yang sesuai dengan kalimat tersebut untuk mengisi titik-titiknya. Ya, sebelum olahraga sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ini berdoa di sini kita isikan di sini terlebih dahulu. Berdoa, dan setelah berdoa apa yang kita lakukan sebelum olahraga? Iya, pemanasan. Yang ini katakan pemanasan. Nih kita isi di sini ya. Nah, jadi sebelum olahraga sebaiknya kita berdoa dan pemanasan. Nah, masih ada contoh 4, 5 dan 6. Coba Nana belajar ya, mengerjakan di bukunya. Ya, di sini yang nomor 4, salah satu contoh olahraga yang menggunakan raket adalah apa? Nah, di sini yang titik-titik ini anak-anak cari jawabannya di samping. Nah, kalimat di samping ini ada bulu tangkis yang masih belum terjawab, kemudian ada basket, kemudian ada berlari kan. Nah, ada 3, yang mana yang sesuai dengan pertanyaan tersebut ya. Nah, yang kelima di sini ada Salman pandai memasukkan bola titik-titik ke dalam ring. Nah, bola apa di sini yang dimasukkan ke dalam ring? Nah, Nana cari di sini jawabannya yang masih belum dijawab ya. Kemudian yang keenam, gambar di bawah ini artinya dilarang di area kolam renang. Nah, gambar ini artinya apa ya? Dilarang apa? Tadi kan kita sudah belajar tentang rambu-rambu yang ada di kolam renang, seperti itu ya. Nah, coba anak-anak jawab ketiga pertanyaan tadi di sini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar ya apa yang harus kita persiapkan sebelum kita pergi berenang ya kan. Nah, anak-anak, di sini renang juga merupakan salah satu olahraga ya kan. Nah, jadi anak-anak, olahraga itu banyak manfaatnya. Selain tubuh kita yang sehat, olahraga juga dapat menyegarkan pikiran kita. Nah, dengan berenang di sini badan dan pikiran menjadi sehat. Nah, tetapi tadi aturan ketika kita masuk ke kolam renang ya kan, sebelum berenang itu harus dipatuhi ya kan. Aturan-aturan yang ada di sana harus dipatuhi. Nah, kemudian juga ada olahraga panahan ya kan. Tadi kita sudah mengenal juga berbagai macam alat olahraga, peralatan olahraga. Nah, tadi termasuk juga ada panahan. Nah, panahan itu melatih kita kesabaran dan ketenangan. Nah, di situ ketika kita olahraga panahan, kesabaran dan ketenangan kita itu sangat-sangat dilatih. Nah, anak gemar berolahraga juga dapat memelihara kerukunan antara teman kita, antar teman kita ya. Nah, karena di dalam olahraga ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak semuanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemanah yang andal. Nah, pemanah ini merupakan kemahiran yang hampir dimiliki semua sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas
radhiyallahu anha dikenal sebagai pemanah yang andal. Ya, Sa'ad adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ingin tahu lebih banyak kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah andal? Anak-anak dapat meminta orang tuanya masing-masing ya untuk menceritakannya. Nah, Masya Allah, ternyata gemar berolahraga memanah itu sangat dianjurkan bagi muslim. Nah, seperti itu. Anak soleh semuanya, sudahkah anak-anak mulai berlatih memanah sekarang? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua nanti bisa memanah ya, berolahraga memanah ya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, kita akan sambung besok lagi ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini anak-anak bisa memahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.